Apakah kamu masih percaya bahwa teori penggantian besar hanyalah teori konspirasi? Tonton video ini sampai selesai. Ini adalah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez si busuk yang mengatakan ini di awal tahun. Katanya, kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, sejak kapan mengakui hak-hak menjadi sesuatu yang radikal? Sejak kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol adalah negara yang ramah di atas segalanya, dan inilah jalan yang kami pilih, martabat, kebersamaan, dan keadilan. Dan setelah itu, dia melegalkan 500.000 migran ilegal. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda memberi imbalan pada tindakan kriminal? Siapa yang menyangka ketika Anda memberi imbalan pada tindakan kriminal, itu justru memunculkan lebih banyak aktivitas kriminal? Ini terjadi 3 minggu yang lalu di wilayah Spanyol, Ceuta. Lihat itu. Lihat semua orang ini yang berdatangan. Menurut beberapa laporan, menurut pengakuan pemerintah sendiri, hampir 60.000 migran ilegal membanjiri wilayah Spanyol. Lihat ini. Lihat itu. Lihat itu. Ini adalah Ceuta, Spanyol. Oke, jadi itu terjadi 3 minggu yang lalu. Sebenarnya, biar saya tunjukkan beberapa video lagi karena penting untuk Anda lihat. Penting untuk Anda lihat apa yang terjadi 3 minggu yang lalu. Ratusan, bahkan mungkin ribuan pria dari Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara, dan bagian lain dunia, karena Pedro Sánchez mengatakan bahwa Spanyol adalah negara yang ramah. Jadi mari kita gelar karpet merah untuk semua orang. Itulah yang terjadi 3 minggu lalu. Apakah Anda ingin tahu akibatnya? Inilah yang terjadi sekarang. Lihat itu. Ini adalah Ceuta, Spanyol, dan inilah masa depan. Terus terang saja, ini adalah masa depan hampir setiap negara barat, karena semua negara barat kita sedang mengalami fase yang sama, di mana elit politik kita memanipulasi publik dan mengatakan bahwa Anda rasis dan intoleran jika Anda tidak menerima orang-orang ini. Orang Malang ini sampai pingsan, kasihan, lihat itu, boom, tumbang. Lihat itu. Beginilah Ceuta hari ini. Secara harfiah, ada puluhan ribu pria yang hanya berbaring di jalan, kencing di sana, kencing di sana. Dan tebak apa? Itu bukan satu-satunya yang mereka lakukan. Kamu tahu, mereka ini pria-pria yang bernafsu dari masyarakat yang sangat terbelakang dan primitif. Jadi ketika mereka datang ke negara barat seperti Spanyol, mereka melihat wanita berjalan-jalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ini. Garda Sipil telah mengonfirmasi 15 kasus pemerkosaan. Itu hanya yang sudah mereka konfirmasi. Jadi jumlah sebenarnya pasti lebih dari 100. 15 kasus pemerkosaan di Ceuta sejak kedatangan massal itu. Dan 1 orang yang ditahan terkait terorisme. Perempuan Spanyol ada di urutan teratas daftar prioritas mereka, bahkan melebihi terorisme. Terorisme akan datang, jangan salah paham. Banyak dari pria-pria ini membenci Barat. Dan apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan melampiaskannya entah bagaimana. Tapi sebelum itu, mereka harus memuaskan hasrat mereka dulu. Oke, jadi 15, menurut Garda Nasional sendiri, 15 wanita Spanyol telah menjadi korban para migran ini. Inilah Ceuta Spanyol hari ini. Lihat itu. Bayangkan kamu bangun dan melihat. Kotamu berubah menjadi seperti ini. Lihat itu. Mereka semua sudah mulai membuat rumah-rumah darurat mereka juga. Lihat ini. Ini mengerikan. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Siapa yang menyangka? Inilah yang terjadi di daratan utama Spanyol. Memutar video ini beberapa waktu lalu. Lihat ini. Para pria ini hanya berkeliaran. Wanita Spanyol biasa. Ya, Lihat bagus itu. juga ya. Lihat itu. Ini akan terjadi pada kotamu. Saudari-saudari, putri-putrimu, dan pacar-pacarmu. Look at that. Lihat itu. Ya ampun. Ya ampun. Ini daratan utama Spanyol. Ini bukan Ceuta Spanyol omong-omong. Jadi ketika kamu memberi imbalan pada tindakan kriminal, inilah yang terjadi. Jadi ternyata lebih banyak migran telah membanjiri Spanyol. Ini sekarang Ceuta Spanyol.
seperti yang telah dikatakan oleh badan-badan intelijen kepada kita, dan saya rasa saya juga pernah menyebutkannya di saluran saya, bahwa mereka sedang merencanakan invasi lain. Ini adalah invasi baru. Lihat itu, lihat itu. Ini adalah Ceuta, Spanyol. Lihat itu. Ya ampun. Bayangkan kamu bangun suatu hari dan itu saja yang kamu lihat di pinggiran kota Melbourne atau Sydney. Saya tidak akan bilang London karena London sudah terlihat seperti ini. Tapi siapa mereka ini? Bagaimana mereka melakukan ini? Bagaimana mereka bisa lolos begitu saja? Lihat wanita ini, seorang wanita Spanyol yang sedang hamil di Ceuta meluapkan emosinya setelah seorang migran membela invasi Ceuta. Jadi dia mengatakan kepada wanita Spanyol itu, diam, jalang. Kami pantas datang ke sini. Kami pantas menaklukkan negaramu. Diam. Bagian yang menyedihkan adalah para elit Spanyol, kelas politik Spanyol, setuju dengan si migran. Orang-orang Spanyol terkurung di rumah mereka karena tidak mungkin membawa anak-anak mereka dengan aman ke taman bermain karena para migran bertengkar di mana-mana. Dia menyerukan Spanyol untuk bangkit. Itu akan terjadi. Perang saudara akan terjadi di seluruh dunia. Perang-perang itu akan pecah begitu saja. Suatu hari kita akan bangun dan kita akan melihat apa ira baru sudah mengeluarkan ultimatum kepada para migran di Irlandia untuk pergi dan pemerintah tidak akan bisa melindungi kalian. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu kapan semua itu akan mulai pecah. Dengarkan ini, subtitlenya di sini. Jadi saya akan diam dan kalian bisa fokus pada subtitle. Dengan rasa malu, ini perempuan diperkosa, diperkosa, dan perempuan yang lebih banyak di sini dari tempat ini, kita harus, saya sedang berbicara, perempuan di sini, kita harus seperti ini. Setelah apa yang dia lakukan di atas Ponyo di Salakasa, Etono, ini adalah ultra, dapatkan target itu. Sebagai tuan rumah, sangat tidak adil bahwa kita harus hidup seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini Memalukan. dan di sini kita harus bangkit Ceuta dan negara ini karena kita tidak bisa terus seperti ini. Saya sedang hamil dan saya sangat menderita. Saya punya anak dan saya sangat menderita dan saya sakit hati karena kota saya. Iya, saya sakit hati. Kita harus bangkit. Tidak bisa dibiarkan kita diserbu seperti ini. Maaf. Nyonya, saya rasa kota Anda sudah jatuh. Anda mungkin harus pergi ke daratan Spanyol, tapi bahkan itu mungkin tidak akan bertahan lama. Lihat wanita ini. Seorang dokter di Ceuta hampir menangis di siaran langsung televisi. Dia bilang setiap rumah sakit benar-benar kewalahan dengan para migran. Ruangan penuh, obat-obatan mulai habis. Mereka bahkan membuka rumah sakit khusus untuk para migran. Dan rumah sakit itu juga sudah penuh. Para dokter takut untuk merawat mereka. Mereka takut diserang. Mari kita tonton cuplikan video ini. Benar-benar kami di ruang konsultasi melihat setiap konsultasi dengan 20-17 pasien semuanya, tapi selain itu juga konsultasi yang kami buka untuk triase para imigran juga penuh. 47 orang, 50 lagi menunggu untuk diperiksa. Dan ini benar-benar situasi yang ini tidak bisa dipertahankan. Kami takut tentu saja melayani semua orang itu meskipun kami punya alat pelindung. Kami tidak tahu apa yang mereka derita, apa yang Apa ini? Menurut saya dia adalah seorang wanita Spanyol karena dia terlihat benar-benar berbaur. Apakah dia juga rasis? Dia takut. Dia tidak tahu apa yang dialami orang-orang ini. PTSD seperti apa yang mereka bawa? Siapa mereka? Apakah mereka teroris Maroko? Apakah mereka melarikan diri dari hukum Maroko? Kita tidak tahu apa-apa. Dan Pedro Sanchez yang kotor bilang Spanyol adalah negara yang ramah. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa membayangkan 10 tahun yang lalu bahwa ini akan terjadi sebesar ini. Tapi inilah kesimpulan logis dari apa yang telah terjadi sejak Angela Merkel memutuskan untuk membuka perbatasan Eropa. Ini adalah kesimpulan logis dari itu. Dan satu-satunya cara logis untuk menghentikan ini, kamu sudah tahu itu. Saya tidak akan mengatakannya. Tieneng sedang mengerami sesuatu dan kami juga takut membawanya pulang karena itu hal yang normal. Tentu saja kami telah bersumpah untuk merawat semua orang, tapi rasa takut itu memang ada. Rasa takut saya. Rasa takut itu ada dan ini adalah situasi yang sangat membebani karena kamu mengalaminya di tempat kerja, tapi juga di rumah, di lingkungan sekitar, misalnya lingkungan saya tinggal di El Sarcal, pantainya penuh, lapangan sepak bolanya. Saya tidak bisa mendekati anjing-anjing itu karena saya takut. Lihat video ini. Pagi ini, seorang gadis berusia 10 tahun di Ceuta diperkosa. Lihat ini. Hari ini,
Jam 10 pagi, seorang anak perempuan berusia 10 tahun dari sini, dari Ceuta, telah diperkosa. Tidak ada keadilan, kami takut. Saya takut untuk anak-anak saya benar-benar takut. Mereka juga memberitahu kami bahwa beberapa keluarga mengirim anak-anak mereka ke daerah utama Spanyol. Saya tidak tahu apakah kamu tahu. Kalian tahu, kami memang pernah pergi beberapa hari keluar, tapi kami bekerja, anak-anak saya juga bekerja. Suami saya mengantar beberapa, menjemput yang lain, kembali lagi. Mengunci pintu, saya setengah mati memikirkan anak-anak saya karena mereka ingin keluar. Saya tidak mau mereka keluar. Yang tidak adil adalah kita harus. Para orang tua merasa takut, kami benar-benar mengalami masa yang sangat sulit. Ya, saya tidak tahu apa pandangan orang-orang ini sebelumnya. Saya tidak tahu. Tapi ada harga yang harus dibayar jika tidak berbicara. Hidup mereka sekarang porak-poranda. Saya tidak tahu apakah wanita itu pernah mengatakan sesuatu sebelumnya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi jelas, masyarakat Spanyol tidak cukup bersuara untuk meyakinkan atau mencegah Pedro Sanchez mendatangkan semua orang ini. Mereka tidak melakukannya karena jelas semua orang khawatir dengan kehidupan mereka sendiri. Kita tidak ingin membuat masalah. Jika itu tidak mempengaruhi saya tidak akan bicara soal itu. Tapi ingatlah itu, bahwa ketika Anda melihat hal-hal ini terjadi pada orang lain, itu pada akhirnya akan terjadi pada Anda juga. Dan saat itulah Anda akan bersuara. Tapi mungkin sudah terlambat bagi mereka, seperti orang-orang Ceuta ini. Dia bilang, banyak anak muda yang pergi ke daratan utama. Oke, mungkin Anda bisa membeli waktu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Lalu apa yang akan terjadi? Saya harus memutar video wanita ini untuk Anda. Saya penasaran di mana dia sekarang. Siapa yang tahu? Mungkin dia sendiri sudah diperkosa. Ingat wanita Spanyol yang menyambut para pria ini? Lihat ini, wanita ini. Ayo, selamat datang. Saya tidak tahu apakah dia sudah diperkosa atau belum. Tapi menurut data resmi Spanyol sendiri, 15 gadis dan wanita telah diperkosa oleh para migran ini. Lihat itu. Dan ini tidak melambat, teman-teman. Ini tidak melambat. Beginilah sekarang pantai-pantai Spanyol, pantai-pantai Neo Ceuta, ya. Beginilah dulu penampakannya. Lihat itu. Beginilah dulu penampakannya. Sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Inilah masa depan setiap negara barat. Karena yang menghancurkan Spanyol atau orang-orang yang menghancurkan Spanyol adalah orang-orang yang sama, yang sangat bertekad menghancurkan segalanya di barat, di setiap negara barat. Di sini kita punya Anthony Albanese. Jelas, kalian punya partai buruh di Britania Raya. Kalian punya partai Demokrat di Amerika. Itulah yang ingin mereka lakukan di mana-mana. Dan tebak apa? Orang-orang ini tidak akan pergi kemana-mana. Perempuan-perempuan liberal ini sangat bertekad untuk menghancurkan negara mereka sendiri. Lihat ini. Lihat dukungan yang mereka dapatkan dari para perempuan ini. Mereka adalah Brigad Buka Kaki. Di sini. Brigad Buka Kaki. Brigad Migran Huk-Hukah ada di sini. Buka buku cahaya kamu, aku. Ini mungkin terdengar kasar, tapi aku punya teori tentang ini. Wanita-wanita ini punya semacam fetis. Mereka benar-benar punya. Aku tidak bisa memutar beberapa video yang sebenarnya sudah aku lihat juga. Lihat itu. Free Palestine. Palestine. Haruskah kamu Dia berpikir bahwa karena dia memiliki pendapat yang sama dengan mereka tentang Palestina, maka mereka adalah orang yang sama. Palestine. Lihat itu. Maksudku, ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika kamu ingin membantu orang, bantulah orang-orang miskin di dunia. Bagaimana kamu akan melakukannya? Ada hampir 1 miliar orang Afrika. Apa kamu akan membiarkan mereka semua masuk? Bagaimana kamu akan memberi mereka tempat tinggal, makanan, keterampilan? Bagaimana kamu akan melakukan semua itu? Aku tidak yakin para wanita ini. Orang-orang ini jelas, para wanita ini terbelakang mental. Tapi aku tidak berpikir mereka merupakan mayoritas wanita barat. Aku rasa tidak. Jelas, kebanyakan orang diam saja karena mereka tidak mau terlibat. Hanya orang-orang yang benar-benar peduli pada sesuatu yang ikut terlibat. Misalnya, aku membicarakan hal ini karena aku memang peduli dengan topik ini. Aku berharap semakin banyak orang yang bergabung dengan pihak kita, dan bersama-sama kita akan bersuara lebih lantang. Tapi perempuan-perempuan ini, jumlah mereka sebenarnya tidak banyak. Jelas ada seseorang yang mendanai LSM-LSM ini. Kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Misalnya perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini, lihatlah. Mereka semua bekerja untuk semacam LSM. Dan seseorang mendanai mereka. Saya tidak tahu. Apakah itu George Soros? Saya tidak tahu. Tapi mereka mendanai aktivitas ini.
dan kita semua yang membayarnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan semakin banyak orang biasa yang bangkit dan bersuara. Mereka ingin melakukan ini ke setiap negara. Itulah sebabnya kamu harus bersuara sekarang. Jangan tunggu sampai apinya sampai ke depan pintumu. Lakukan sekarang, karena pada akhirnya itu juga akan melanda rumahmu.